Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu man lam yara tashahhud al-awwala wajiban. Bab keterangan tentang adanya orang yang tidak berpandangan bahwa at-tashahhudul awal, duduk tahiyat pertama itu dianggap tidak wajib. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Buhainah yang Allah telah meridai beliau, wa huwa min azdi Shanu'ata, dan beliau ini dari kabilah Azdi Shanu'ah, suatu kabilah yang masyhurah, yang terkenal dari kabilah-kabilah Arab. Wa huwa halifun li Bani Abdi Manaf, dan kabilah ini mempunyai perjanjian persahabatan dengan kabilah Bani Abdi Manaf. Wa kana min ashabin Nabi, kata Imam Al-Bukhari. Dan Abdullah bin Buhainah ini adalah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Diceritakan oleh Abdullah bin Buhainah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bihimud dhuhra, bahwa Nabi sholat dengan para sahabat itu sholat duhur. Faqama fir rak'atainil awlayaini lam yajlis, dan Nabi berdiri pada 2 rakaat pertama dan tidak duduk tahiyat. Faqaman nasu, maka orang-orang pun, para makmum, ikut juga berdiri tidak tahiyat pertama. Hatta idza qada sholata, sehingga setelah selesai sholat, wantabaran nasu taslimahu, dan orang pun menanti saat salam beliau. Ternyata kabbara wa huwa jalisun, Nabi bertakbir dan beliau dalam keadaan duduk. Fasajadah sajdataini, kemudian beliau sujud 2 sujud. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Summa sallama, kemudian Nabi mengucapkan salam.
Iya. Jadi di sini Nabi baru mengerti, baru ingat kalau belum tahiyat awal ketika rakaat terakhir sebelum beliau salam, sehingga beliau sujud sahwi dengan 2 sujud menjelang salam. Kalau yang kita baca kemarin, sujud sahwi beliau sesudah salam, ketika beliau sholat zuhur 2 rakaat atau sholat isya 2 rakaat, salam, dan setelah diperingatkan dan diyakinkan bahwa beliau hanya 2 rakaat sholatnya, beliau menyempurnakan 2 rakaat berikutnya dan kemudian salam, terus baru sujud sahwi. Jadi kalau kekeliruan itu setelah salam baru diketahui, maka bila kekeliruan itu dalam bentuk yang demikian, sujud sahwinya sesudah salam. Sekarang yang kita baca ini kekeliruan itu sebelum salam, di mana Nabi meninggalkan tahiyat awal dari rangkaian sholat zuhur, maka diganti dengan sujud sahwi sebagaimana biasanya 2 kali sujud, ya, terus salam. Dari perbuatan Nabi ini menunjukkan bahwa memang tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Buktinya Nabi tidak mengulangi sholat, tetapi cukup dengan menggantinya sujud sahwi 2 kali. Jadi perkara tidak tahiyat itu tidaklah menyebabkan batalnya sholat, tetapi bila diingatkan maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan pengertian terhadap perbuatan Nabi ini, bahwa dari perbuatan Nabi ini menunjukkan bahwa tahiyat pertama itu tidak wajib. Buktinya tidak diulangi, tetapi cukup dengan sujud sahwi. Yang dimaksud wajib oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini rukun. Ya, kalau wajibnya tetap wajib, tapi bukan rukun. Kewajiban yang bukan rukun itu bisa diganti kalau dilewati karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau rukun terlewatkan itu tidak bisa diganti oleh sujud sahwi, tapi bahkan harus diulang sholatnya. Begitu yang dituntunkan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab tasyahhudi fil akhirah, bab keterangan tentang tasyahud akhir. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam,
kami apabila sholat di belakang Nabi, qulna assalamu ala Allahi, kami katakan dalam penutupan sholat, dalam tahiyat, assalamu ala Allah, salam sejahtera atas Allah. Assalamu ala Jibril wa Mikail, salam sejahtera atas Jibril dan Mikail. Assalamu ala fulanin wa fulan, salam sejahtera atas si fulan, sebutkan nama, dan si fulan. Faltafata ilaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menoleh kepada kita. Faqala, maka beliau bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Salah satu nama daripada nama-nama Allah, daripada Asma'ul Husna, ialah as-salam. Ya. Maka tidak pantas menyebut assalamu ala Allah, karena Allah itu sendiri adalah as-salam. Ya. Nah, ini dilarang oleh Nabi menyatakan demikian. Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jadi Nabi mengganti bacaan tahiyat dari para sahabat yang semula mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan, diganti oleh Nabi dengan at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan, at-tahiyyat, segala penghormatan, segala kehormatan lillah, milik Allah semua. Wassalawatu wattayyibat, dan segala doa-doa serta segala kebaikan-kebaikan semuanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah serta barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera atas kami dan atas segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi, fa innakum idza qultumuha, kalau kalian ucapkan doa tahiyat yang semacam ini ketika duduk tahiyat, bila kalian ucapkan semacam ini, asabat kulla abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard, maka salam kalian itu mengena kepada seluruh hamba Allah yang saleh, seluruh hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi. Salam kalian ini meliputi seluruh hamba Allah yang saleh yang di langit dan di bumi. Salam persatuan dengan seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi, dari kalangan malaikat, jin dan manusia, hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dilengkapi pula setelah salam ini
Dilengkapi dalam doa tahiyat itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilengkapi dengan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Begitu doa tasyahud, dan ini doa tasyahud awal dan akhir. Cuman Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di sini bahwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di sini ialah doa tasyahud akhir. Dari mana Al-Imam Al-Bukhari menyimpulkan demikian? Yaitu dari ketika para sahabat membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Disebutkan di sini oleh Ibnu Mas'ud, Nabi menoleh ke belakang. Artinya difahami oleh Al-Imam Al-Bukhari, mereka para sahabat itu membaca ini di tasyahud akhir, sehingga begitu selesai salam langsung Nabi menoleh ke belakang. Jadi difahami oleh beliau, oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ini berarti tasyahud akhir. Atau tahiyat akhir. Babud doa qabla salam. Sekarang bab keterangan tentang doa sebelum salam. Kita sudah bahas kemarin tempat-tempat doa dalam sholat itu ialah pada waktu ruku, pada waktu sujud, dan waktu tahiyat. Ya. Pada waktu menjelang salam. Nah, isi doa itu antara lain ini. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari isi doa beliau setelah membaca tahiyat, terus membaca doa-doa tersebut. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, bahwa beliau doa di dalam salat, isi doanya ialah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini minta perlindungan dari Allah dari azab kubur. Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Yang kedua, wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu diberi gelar Al-Masih. Al-Masih artinya dua. Al-Masih arti pertama yaitu yang mengusap dengan tangannya
kepada orang yang mati sehingga si mati itu hidup kembali dengan izin Allah. Al-Masih makna kedua ialah dari kata sahayasihu, bepergian jauh, berkeliling. Dajjal itu berkeliling seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah yang selamat dari Dajjal, yang tidak bakal bisa dimasuki Dajjal. Karena Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat Allah. Masing-masing diberitakan oleh Nabi dijaga oleh 8 malaikat di segala penjuru Makkah dan Madinah. Sehingga Dajjal tidak bisa merapat ke Mekah. Seluruh dunia dijelajahi oleh Dajjal. Sehingga dengan itu Dajjal dinamakan Al-Masih juga. Dari kata sahayasihu. Adapun Al-Masih dari yang mempunyai makna mengusap dari kata masahayam sahu. Al-Masih orang yang suka mengusap. Nabiullah Isa alaihi salam juga dinamakan Al-Masih. Bergelar Al-Masih Isa bin Maryam. Mengapa? Karena Nabi Isa juga diberi mukjizat oleh Allah mengusap orang yang kena penyakit sopak jadi sembuh, dan mengusap orang yang atau anak yang mati jadi hidup kembali. Juga Nabi Isa berkeliling negeri Palestina. Semua negeri dimasuki dan dijelajahi di seputar Palestina dan didakwai. Masuk keluar hutan dan masuk keluar desa dan masuk keluar kota di seluruh wilayah Palestina. Nah, minta perlindungan dalam tahiyat ini dari Al-Masih Ad-Dajjal. Juga Nabi minta perlindungan dalam doa beliau ketika menjelang salam dari fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Fitnahnya hidup macam-macam. Fitnahnya mati yaitu azab kubur dan pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya. Itu semua kita diajari oleh Nabi untuk berlindung daripadanya. Fitnahnya hidup yaitu perkara-perkara yang membuat kita menyimpang dari syariat Allah. Itu fitnahnya hidup. Membuat kita menyimpang dari agama Allah. Fitnahnya mati membuat kita terjauh dari rahmat Allah. Kemudian Nabi berlindung pula dari al-ma'sam dan al-maghram. Al-ma'sam yaitu dosa-dosa dalam bentuk kezaliman. Minta perlindungan dari maksam, dari perbuatan kita yang zalim. Kita berlindung kepada Allah daripadanya, agar kita jangan menjadi orang yang zalim. Dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan bahwa kita dizalimi. Berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim
dan berlindung kepada Allah dari kedudukan atau kondisi kita dizalimi. Semua itu ma'sam. Al-maghram yaitu terlilit hutang sehingga tidak bisa membayarnya sampai dibawa mati. Kita berlindung kepada Allah dari terlilit hutang yang menyebabkan kita tidak bisa membayarnya sampai mati. Itu namanya al-maghram. Nah, kita diajari oleh Nabi untuk berlindung dari al-ma'sam dan dari al-maghram. Al-ma'sam apa tadi? Perbuatan zalim kita kepada orang lain ataupun kita dizalimi oleh orang lain. Ya. Dan al-maghram. Kemudian setelah itu melengkapi doa tersebut dengan syahadatain. Ya. Setelah itu, setelah doa ini ya dilengkapi dengan doa-doa lain. Faqala lahu qailun, maka berkata kepada Nabi seorang sahabat, ma aktsara ma tasta'izu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau minta perlindungan kepada Allah dari bahaya al-maghram, dari bahaya terlilit hutang. Faqala, maka Rasulullah menjelaskan kenapa beliau banyak berlindung dari bahaya terlilit hutang. Kenapa? Beliau menjelaskan, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu idza gharima, apabila dia terlilit hutang, haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa'akhlafa, dia akan terpaksa berbicara dan dusta kalau berbicara, dan terpaksa dia janji dan menyelisihi janji itu akibat terlilit hutang. Ya, ini maksudnya hutang yang tidak bisa terbayar karena besarnya, karena di luar kemampuan. Ya, urusan hutang itu besar atau kecil sesuai dengan kemampuan orang itu. Orang yang kemampuannya kecil, ya melihat hutang dalam batas jutaan sudah ngeri dan besar sekali itu. Kalau orang itu kemampuannya besar, melihat hutang dalam batas jutaan masih kecil. Jadi sesuai dengan kemampuan orang itu. Jadi begitulah kenapa Nabi sangat banyak berlindung kepada Allah dari bahaya al-maghram, terlilit hutang yang tidak mampu untuk ditanggungnya. Juga Rasulullah berdoa dengan lafaz-lafaz doa lain. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Juga ini doa menjelang salam. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepada nikmat-Mu, dan bantulah aku untuk selalu beribadah kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya.
dan masih banyak lagi lafaz-lafaz doa menjelang salam itu. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abi Bakr As-Siddiq yang Allah telah meridai beliau, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar menyatakan kepada Nabi, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajari aku dengan lafaz doa yang aku akan bisa berdoa dengan lafaz itu dalam salatku. Qala, Nabi menjawab, mengajari dia, "Qul," katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini juga lafaz doa ketika mau salam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, babu ma yatakhayyaru minad du'a'i ba'da tasyahhudi. Bab keterangan apa yang dipilih dari doa setelah selesai tasyahhud, sebelum salam. Hadis Ibnu Mas'ud fi tasyahhudi taqaddama qariban, yaitu hadis Ibnu Mas'ud yang baru saja lewat, yang baru saja kita baca, hadis berkenaan dengan tasyahhud, doa tasyahhud. Tahiyat itu dinamakan tasyahhud karena apa? Dalam doa tahiyat itu ada syahadatain, sehingga dinamakan tasyahhud juga. Wa qala fi hadhihi riwayah ba'da qawlihi, dan di dalam riwayat ini setelah ucapan syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka summa yatakhayyaru minad du'ai, kemudian setelah syahadatain itu yatakhayyar, memilih doa a'jabahu ilaihi, doa yang paling mengagumkannya. Fayad'u, kemudian beliau berdoa. Jadi di sini di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa doa Nabi itu banyak, sesuai dengan keperluan beliau dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Sehingga kalau seandainya kita tidak hafal doa itu, ya sudah, kita berdoa apa yang paling mengagumkan kita, dalam bentuk kita berdoa sesuai dengan bahasa yang kita mengerti, mau doa bahasa Indonesia atau doa dengan bahasa Jawa atau doa dengan bahasa Batak atau doa dengan bahasa Sunda, terserah,
yang penting dalam kita berdoa dengan berbagai bahasa itu kita tidak melafadzkan di lisan kita, tetapi dengan hati. Ya, doanya dengan hati. Apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu hafal lafaz doa Rasulullah, lafazkan dengan lisan, dan memang kalau dilafazkan dengan lisan itu akan lebih mantap dalam doanya ketika kita ngerti apa yang kita lafazkan itu. Ya. Nah, berkata Imam Al-Bukhari, babut taslimi, bab keterangan tentang salam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, bahwa Rasulullah kalau sudah salam dari salat, qaman nisa'u hina yaqdiya taslimahu, wanita-wanita berdiri dari sholatnya setelah salam sholat, berdiri untuk pergi hina yaqdiya taslimahu, ketika Nabi menunaikan salamnya, wa makata yasiron, dan Nabi tinggal di tempat beliau salam, beliau sholat, tinggal sejenak, qabla ayyakuma, sebelum Nabi bangkit dari tempat sholat beliau, memberi kesempatan kepada wanita untuk bubar pulang, segera pulang ke rumahnya, dan juga agar makmum pria tidak ikut berdiri. Nabi duduk setelah salam itu, dan dikatakan Nabi tetap menghadap kiblat untuk supaya makmum wanita segera bubar dari masjid pulang, sehingga setelah itu baru Nabi menghadap ke makmum dan giliran pria yang keluar dari masjid. Begitu salam yang dilakukan Nabi setelah salam dari sholat itu. Babu yusallimu hina yusallimul imam, bab keterangan makmum salam ketika imam salam. An Utsban radhiyallahu anhu, dari Utsban yang Allah telah meridhai beliau, qal, Utsban menyatakan, shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallamna hina sallama, maka kami pun salam, mengucapkan salam, mengakhiri salat ketika Nabi sudah salam. Ya, jadi setelah Nabi salam baru kami salam. Setelah imam salam baru makmum salam.
Babu dzikri ba'da sholati, bab keterangan zikir sesudah sholat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas bahwa raf'a as-saut bidzikir, suara tinggi sampai didengar suara itu ketika zikir. Zikir kapan? Zikir sesudah orang menyelesaikan sholat yang wajib. Setelah salam dari sholat yang wajib itu suara gemuruh zikir didengar oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Nah, karena masih kecil dari saf terbelakang. Sampai kata Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas menyatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku baru tahu kalau mereka telah mengakhiri sholat kalau sudah terdengar suara gemuruh zikir itu. Ya, menunjukkan saf belakang baru tahu kalau imam sudah salam, karena enggak dengar salamnya imam, saf belakang. Karena di belakang sendiri anak kecil tidak mendengar salamnya imam. Baru tahu kalau imam itu sudah salam setelah mendengar suara gemuruh zikir. Nah, baru salam. Ya. Ini menunjukkan bahwa zikir sesudah sholat itu dilafadzkan dan diperdengarkan. Dilakukan oleh para sahabat Nabi di depan Nabi. Dan Nabi tidak menegurnya. Tetapi ketika dalam perjalanan, Nabi memang menuntunkan untuk kalau naik mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, ketika naik para sahabat teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi menegur, irbi'u ala anfusikum, kasihani diri-diri kalian. Karena Allah itu tidak buta. Allah itu tidak tuli. Allah mendengar. Jadi ketika dalam menaiki daerah perbukitan, mengucapkan takbir tidaklah dengan teriak-teriak. Cukup dengan suara yang diperdengarkan di sekeliling kamu. Kalau adzan teriak sejadi-jadinya. Jadi pada tempatnya sendiri-sendiri zikir itu. Kalau zikir sesudah salam dari sholat, berzikir diperdengarkan sampai shaf yang paling belakang. Ketika sholat itu banyak shafnya, yang salamnya Nabi aja, salamnya imam tidak didengar oleh shaf paling belakang, menunjukkan jauhnya shaf itu. Toh juga kalau salam tidak didengar, zikir didengar, zikir sesudah sholat, yaitu kalimat setelah salam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu didengar. Gemuruh takbir sesudah sholat. Ya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau,
bahwa beliau menyatakan ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang fakir datang menghadap Nabi, faqalu dhahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqimi. Orang-orang kaya, ahlud dusur, orang-orang kaya itu mereka telah pergi dengan harta yang mereka punyai, derajat yang tinggi, karena mereka bisa bersedekah dengan hartanya sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Wan na'imil muqim, dan mereka bisa meraih kenikmatan yang kekal. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat seperti sholatnya kita. Wa yasumuna kama tasumu, dan mereka wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti puasanya kita. Walahum fadlu amwalin, dan mereka mempunyai keutamaan harta. Yahujjuna biha wa ya'tamirun, mereka bisa berhaji dengan harta itu dan menunaikan umrah. Wa yujahiduna wa yatasaddaqun, dan mereka bisa berjihad dengan harta itu dan mereka bisa bersedekah dengannya. Orang-orang fuqara melapor pada Nabi demikian, yakni menyampaikan keluhan. Faqala ala uhadditsukum, maukah aku beritahu kalian bima in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum, yaitu kalau kalian mengambil apa yang aku berikan pada kalian ini, niscaya kalian adraktum akan menyusul man sabaqakum, orang yang mendahului kalian itu. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan kalau kalian mendahului dan kalau kalian mengamalkan ini, kalian tidak akan disusul oleh seorang pun sesudah kalian, kecuali tentunya yang beramal seperti amalan kalian. Wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihim, dan kalian akan menjadi orang yang terbaik dari kalangan mereka. Illa man amila mitlahu, kecuali yang beramal seperti amalan kalian itu, baru dia bisa sederajat dengan kalian. Yaitu apa? Yang diajarkan oleh Nabi untuk menyusul ketinggalan itu, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun khalfa kulli salatin salatan wa salatin. Setiap selesai sholat wajib bertasbih, mengucapkan subhanallah 33 kali, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali. Setiap selesai sholat, subhanallah, 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 terus 33 kali. Setelah itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Mau ditutup untuk supaya lengkap menjadi 100, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian lakukan ini, sungguh kalian akan bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian itu tadi, orang-orang kaya yang telah mendahului kalian itu tadi dalam amal, dan sungguh kalian tidak akan bisa dikejar oleh siapapun kecuali yang beramal semisal kalian.
Kemudian qala ar-rawi, berkata ar-rawi yaitu Abu Hurairah, "Fakhtalafna bainana," maka berselisih di antara kita. Faqala ba'duna, sebagian kita menyatakan, "Nusabbihu salasan wa salatin," kita bertasbih 33 kali. "Wa nahmadu salasan wa salatin," dan kita bertahmid alhamdulillah 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 33 kali. "Wa nukabbiru arba'an wa salatin," dan kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kali. Ya, berarti 100. Faraja'tu ilaih, maka aku kembali kepada Rasulullah memastikan. Faqala, maka Rasulullah mengulangi, "Taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salatan wa salatin." Sudah kamu katakan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Kamu ucapkan dari masing-masing kalimat itu 33 kali. Takkid dari Rasulullah setelah Abu Hurairah menanyakan dan memastikannya. Nah, warna jadi dituntunkan di sini untuk memperhatikan zikir sesudah sholat yang fardu, dengan 3 zikir tersebut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Naam. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berucap fi duburi kulli salatin maktubatin, setiap selesai salat yang fardu beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ini sudah salam, ya. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang mencegah siapapun yang engkau telah beri. Wala mu'ti lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi siapapun yang engkau tidak beri. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat dzal jaddi, segala kekayaan, karena memang sesungguhnya segala kebaikan dan kemanfaatan itu hanya darimu. Nah, begitu kelengkapannya. Lafaz-lafaz ini harus dihafalkan untuk diamalkan dalam sholat, yakni sesudah sholat. Jadi tidak lancing, habis salam melencing, habis salam terus langsung lari, tetapi habis salam duduk zikir dengan zikir-zikir ini. Naam, barakallahu fiikum. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.